Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyawati dan saya Siti Rukmana. Baik, kami di sini dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini kami di sini akan membuat video pelaksanaan supervisi manajerial yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Syariah Labaso MPD. Supervisi pendidikan adalah proses pengawasan dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di lembaga pendidikan melalui observasi, evaluasi, pemberian umpan balik, dan bimbingan. Proses ini dilakukan oleh supervisor atau seperti kepala sekolah, pengawas, atau penilai, untuk membantu guru dan staf lainnya mengembangkan profesionalisme dan memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Supervisi manajerial adalah kegiatan yang dilakukan oleh kepala madrasah untuk membina, memantau, dan mengevaluasi seluruh aspek pengelolaan sekolah agar kegiatan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan utama supervisi manajerial adalah untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah melalui pengawasan dan pembinaan terhadap sistem administrasi, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program kerja madrasah. Pengertian supervisi manajerial adalah suatu pemberian bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pembinaan, penilaian, dan bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan evaluasi hasil dan laporan kegiatan. Dalam praktiknya, supervisi manajerial mencakup beberapa bidang penting, di antaranya yang pertama, perencanaan program sekolah. Kepala sekolah madrasah memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki rencana kerja yang jelas, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan madrasah. Selanjutnya, yang kedua, pengorganisasian dan pembagian tugas. Supervisi dilakukan untuk memastikan setiap guru dan tenaga kependidikan memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kegiatan sekolah. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Kepala madrasah meninjau bagaimana program-program dijalankan, apakah sudah sesuai rencana, dan apakah sumber daya digunakan secara efisien. Selanjutnya, yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Melalui supervisi manajerial, kepala madrasah melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan administrasi sekolah, serta memberikan bimbingan untuk perbaikan di masa mendatang. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf lainnya. Sasaran supervisi manajerial yang pertama, pengelolaan kurikulum. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan. Yang ketiga, pengelolaan sarana prasarana. Yang keempat, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kelima, administrasi keuangan. Dan yang keenam, pengelolaan personalia. Prinsip supervisi manajerial. Yang pertama, supervisi harus demokratis. Supervisor harus menjunjung tinggi azas musyawarah. Tekan supervisi demokratis adalah aktif dan kooperatif. Yang kedua, mengutamakan usaha kelompok dan proses kelompok. Artinya, seorang supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi dan harus menjauhkan diri dari sifat otoriter. Yang ketiga, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Artinya, antara supervisor dan pelaku sekolah harus bersifat terbuka. Yang keempat, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pelaksanaan supervisi dilaksanakan secara teratur,
lancar, dan berkelanjutan. Yang kelima, program supervisi harus integral, terpadu dengan tujuan pendidikan. Yang keenam, supervisi harus komprehensif, mencakup keseluruhan aspek sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang ketujuh, supervisi harus konstruktif dan kreatif. Kedelapan, supervisi harus objektif, terutama dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi. Selanjutnya, aspek-aspek supervisi manajerial. Supervisi manajerial mencakup beberapa aspek, diantaranya 1. Manajemen kurikulum, yaitu bagaimana kurikulum dikembangkan dan diterapkan di sekolah. 2. Manajemen peserta didik, yaitu mencakup penerimaan, layanan, dan pembinaan siswa. 3. Manajemen sarana dan prasarana, yaitu mencakup pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengadaan fasilitas. 4. Manajemen keuangan, yaitu pengelolaan anggaran sekolah agar efektif dan akuntabel. Kelima, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atau humas, yaitu bagaimana sekolah menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Dan yang terakhir, manajemen tenaga kependidikan, yaitu pembinaan dan pengembangan profesional guru dan staf. Selanjutnya, prosedur atau tahapan supervisi manajerial. 1. Perencanaan supervisi, yaitu menyusun jadwal dan sasaran supervisi, menentukan instrumen dan indikator yang akan dinilai. 2. Pelaksanaan supervisi, yaitu pengawas melakukan observasi, wawancara, dan telaah dokumen, memberikan pembinaan atau rekomendasi langsung. 3. Evaluasi hasil supervisi, yaitu menganalisis data hasil supervisi, menyusun laporan temuan dan tindak lanjut. Keempat, tindak lanjut supervisi, yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan lanjutan, melakukan monitoring terhadap implementasi hasil rekomendasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan. Maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin melaporkan hasil kegiatan minggu lalu dan beberapa kendala yang kami temui. Baik Bu Ana, kebetulan saya sedang melakukan supervisi manajerial untuk melihat bagaimana pelaksanaan program sekolah berjalan. Coba ceritakan dulu hasilnya. Alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar, tapi kami mengalami kesulitan dalam koordinasi antar bagian, terutama pada pengelolaan jadwal dan penggunaan sarana. Baik Ibu, jadi dalam supervisi manajerial di sini saya perlu meninjau bagaimana sistem pengelolaan itu dilakukan. Apakah sudah ada pembagian tugas yang sudah jelas di setiap bidang? Sudah ada Ibu, tapi beberapa guru masih belum konsisten dalam melaporkan progres kegiatan. Jadi dokumentasinya belum rapi. Nah, untuk yang perlu kita perbaiki di sini, supervisi di sini di mana manajerial itu tidak hanya menilai hasil, tapi juga memastikan sistem administrasi, koordinasi, dan manajemen berjalan efektif. Di sini saya sarankan setiap koordinator itu membuat laporan mingguan singkat agar lebih terpantau. Baik Ibu, apakah perlu kami buatkan format laporannya juga supaya seragam? Bagus sekali idenya. Nanti saya bantu buatkan formatnya, lalu kita bahas di rapat manajemen minggu depan. Tujuannya itu agar semua kegiatan madrasah terdokumentasi dengan baik dan transparan. Siap Ibu, terima kasih atas bimbingannya. Dengan adanya supervisi seperti ini, kami jadi lebih paham pentingnya manajemen yang tertib dan terarah. Sama-sama Bu Ana, supervisi manajerial ini memang bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pengelolaan madrasah kita. Baik Bu, saya izin kembali ke ruang guru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, itulah video dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.